Penyidik guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang dipolisikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM kini terancam diperiksa oleh anggota profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan. Hal itu setelah kedua guru, Rasnal dan Abdul Muiz, mendapatkan rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 13 November. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengaku menurunkan tim untuk melihat kembali proses penetapan tersangka Rasnal dan Abdul Muiz di Polres Luwu Utara pada 2022 lalu. Selain itu, kata Juhandani, pihaknya juga menurunkan pengawasan penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus atau Wasidik untuk melihat prosedur penetapan tersangka Rasnal dan Abdul Muiz. Pelibatan tim gabungan itu, kata Juhandani, untuk melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oknum penyidik. Ia berjanji jajarannya di Polda Sulsel akan selalu transparan dalam menangani kasus setiap perkara. Hal senada diungkapkan Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham Effendi. Ia mengatakan dirinya akan mengutus tim ke Polres Lutra untuk melihat kembali proses penetapan tersangka Abdul Muiz dan Rasnal. Ia menegaskan tidak akan segan memproses siapapun oknum yang terlibat dalam penetapan tersangka Abdul Muiz dan Rasnal jika terdapat kesalahan prosedural. Sebelumnya, dua guru di Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, dipenjara hingga dipecat sebagai guru karena membantu guru honorer. Abdul Muiz dan Rasnal inisiatif untuk meminta iuran Rp20.000 per bulan ke siswa untuk membantu gaji guru honorer. Guru di SMA Negeri 1 Luwu Utara itu meminta iuran ke siswa lantaran sekolah tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik sehingga tidak bisa menerima dana BOS. Sementara sekolah tersebut membutuhkan guru honorer karena kekurangan tenaga pengajar. Ternyata hal itu membuat Abdul Muiz dan Rasnal dilaporkan oleh sebuah LSM. Prabowo pun kemudian memberikan rehabilitasi kepada kedua guru tersebut sehingga namanya kini dipulihkan negara. Karena ada berita viral yang terjadi, saya mengambil langkah, kami turunkan tim, baik itu dari Bitpropam Polri, Bitpropam Polda Sulsel, kemudian Wasidik, Direktorat Kriminal Khusus untuk melihat lebih jauh tentang perkara ini. Kami juga dengan adanya kemarin putusan pemecatan ini adalah munculnya dari pemerintah daerah. Tentu saja kami selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan putusan yang ditujukan kepada dua orang guru tersebut. Kami akan melihat lagi selanjutnya hasilnya seperti apa, nanti lebih lanjut akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Di samping langkah yang sudah kita laksanakan ini, kami sudah berkoordinasi dengan Divpropam Polri, kemudian Bareskrim Polri dalam hari ini Biro Wasidik, untuk kita mendapatkan asistensi sejauh mana penanganan yang dulu pada tahun 2002 ini dilaksanakan. Apakah ada hal-hal yang melanggar norma ataupun etika yang dilaksanakan oleh penyidik. Pada prinsipnya kami akan terus transparan dalam proses penyidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya setelah itu nanti kita dapatkan dari asistensi Biro Wasidik atau di Propam sudah dapat, kami juga akan langsung sampaikan kepada publik, yaitu melalui rekan-rekan media kami akan terus sampaikan. Dan pada prinsipnya kami tetap memegang teguh dalam proses penyidikan yang ada, kemudian kami juga tetap melihat asas-asas yang mungkin bisa melindungi masyarakat, di mana jangan sampai penegak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang tetap kita pegang teguh dalam proses-proses penyidikan guna mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kami dari
aparat-aparat penegak hukum yang dilaksanakan penyidikan ataupun pemeriksaan jangan tajam ke bawah ataupun tumpul di atas. Ini tetap akan kami laksanakan proses-proses yang memang sesuai aturan perilaku dan mengikuti asas yang bisa diterima di masyarakat. Memang dalam upaya-upaya penegakan hukum tidak serta-merta hanya pemenuhan unsur, kita harus melihat pada situasi kondisi masyarakat. Sejauh mana perkara itu terjadi, dan di kepolisian sendiri ada terobosan-terobosan terkait dengan upaya-upaya melalui penyelesaian melalui restoran. Jangan lupa subscribe ya.